Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan video saya di part 5. Nah teman-teman, kali ini materi yang akan saya bahas yaitu tentang teknik analisis data metode etnografi. Nah langsung saja kita masuk ke materinya. Teknik analisis data metode etnografi. Pertama, pengertian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menganalisis interaksi sosial dan budaya dalam komunitas daring online. Metode ini dikembangkan oleh Robert Kozinets pada akhir 1990-an dan sering digunakan untuk memahami perilaku konsumen, tren sosial, serta diskusi di platform digital seperti forum media sosial dan blog. Dan yang kedua ada prinsip dasar etnografi. Etnografi mengadaptasi teknik etnografi ke dalam ruang digital dengan mempertimbangkan ada partisipasi dan observasi. Peneliti dapat menjadi peserta aktif atau hanya sebagai pengamat. Autentisitas data. Data diperoleh dari interaksi alami di lingkungan daring tanpa manipulasi. Etika penelitian. Peneliti harus memperhatikan privasi, izin penggunaan data, dan transparansi dalam penelitian. Dan yang ketiga ada langkah-langkah analisis data etnografi, identifikasi komunitas online, menentukan platform dan relevan, forum media sosial, grup diskusi, memilih komunitas yang memiliki aktivitas diskusi yang kaya dan autentik, pengumpulan data menggunakan teknik pengambilan data seperti scraping, screenshot, atau pencatatan manual. Data dapat berupa teks, postingan, komentar, gambar, video, atau meme yang digunakan dalam komunikasi online. Analisis data, analisis tematik, mencari pola atau tema dalam diskusi. Analisis wacana, memeriksa cara bahasa digunakan untuk membangun makna dan identitas dalam komunitas. Sosial interaksi. Sosial mengkaji hubungan antara anggota komunitas dan dinamika komunikasinya. Interpretasi dan coding data menggunakan software analisis data kualitatif seperti NiVivo atau Atlas untuk membantu dalam pengkodean. Mengelompokkan data berdasarkan kategori atau tema yang muncul dalam interaksi online. Validasi data, triangulasi dengan data lain, wawancara, studi pustaka atau data offline. Konfirmasi dengan anggota komunitas, member checking jika kemungkinan. Pelaporan hasil, menyajikan temuan dalam bentuk deskripsi, naratif, kutipan, atau visualisasi data. Memberikan wawasan tentang makna, pola, interaksi, dan implikasi sosial dari komunitas yang diteliti. Dan yang keempat ada keunggulan dan kelemahan metode etnografi. Keunggulan: dapat mengakses data dari komunitas yang sulit dijangkau secara offline.
biaya lebih rendah dibandingkan etnografi tradisional, memungkinkan studi longitudinal dengan menganalisis percakapan dalam jangka waktu tertentu, dan kelemahan tantangan dalam mengidentifikasi identitas asli pengguna online. Masalah etika terkait privasi dan izin penggunaan data, potensi biasa dalam interpretasi data digital. Metode etnografi menjadi alat yang kuat dalam memahami perilaku manusia di era digital, terutama dalam penelitian pemasaran sosial dan budaya. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengkaji perilaku budaya dan interaksi sosial dalam komunikasi daring online. Metode ini merupakan adaptasi dari etnografi ke dalam dunia digital dan diperlakukan oleh etnografi digunakan untuk memahami bagaimana individu berkomunikasi berbagai pengalaman dan bentuk identitas dalam berbagai platform digital. Observasi dan partisipasi penelitian dapat menjadi pengamat pasif atau aktif dalam komunitas daring. Autentis data yang dikumpulkan berasal dari interaksi asli tanpa interferensi langsung dari peneliti. Fokus pada konteks digital, menganalisis bagaimana budaya dan norma berkembang di ruang digital. Identifikasi komunikasi online, menentukan platform atau komunikasi yang relevan dan topik penelitian, misalnya Facebook, Twitter, Reddit from Nikkei. Memilih komunitas yang aktif dan memiliki diskusi yang kaya. Pengumpulan data dapat berupa teks, komentar postingan, dan interaksi antara pengguna. Metode pengumpulan data scraping, data screenshot, mencatat manual, dan dokumentasi digital lainnya. Analisis interaksi sosial, memahami bagaimana anggota komunitas berinteraksi membentuk hierarki sosial dan berbagai informasi. Coding data menggunakan software seperti Nivo, Atlas-P, atau manual. Untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Menciptakan kode dan subkode untuk mengorganisasi temuan peneliti. Triangulasi data, menginformasi hasil dengan sumber lain. Wawancara dokumentasi, memastikan interpretasi data sesuai dengan perspektif anggota komunitas jika kemungkinan. Pelaporan hasil, mengajikan hasil dalam bentuk narasi kutipan dari komunitas online atau visualisasi data seperti diagram jaringan sosial. Menjelaskan implikasi sosial budaya atau bisnis dari temuan yang diperoleh. Keunggulan dan kelemahan metode etnografi. Keunggulan dapat menjangkau komunitas yang sulit diakses secara offline, hemat biaya dan waktu dibandingkan dengan etnografi tradisional, memungkinkan analisis historis karena interaksi terdokumentasi dalam bentuk digital.
dan kelemahannya yaitu ada kesulitan mengonfirmasi identitas asli partisipan, tantangan dalam mendapatkan izin penggunaan data dari komunitas tertutup, dan juga ada risiko bias dalam interpretasi data digital tanpa triangulasi yang memadai. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari materi yaitu etnografi adalah metode analisis yang efektif dalam memahami interaksi sosial dan budaya di komunitas digital dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dalam identifikasi komunitas, pengumpulan data, analisis, dan validasi. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan dalam tantangan dinamika online, meskipun memiliki tantangan seperti etika peneliti dan validitas data. Metode ini tetap menjadi alat kuat untuk eksplorasi fenomena digital dalam berbagai bidang seperti pemasaran sosial dan komunikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Bye-bye.